Itu pemeliharaan mesin dan perawatan las. Ini kita akan mempelajari tentang dasar-dasar pemeliharaan mesin itu seperti apa. Kemudian tujuannya itu supaya tahu, jadi mesin yang kita gunakan, mesin yang kita beli itu terjaga nggak dari kerusakan, kerusakannya itu karena pemakaian, kemudian terjaga, terhindar, mencegah dari adanya kegagalan. Jadi selama produksi berusaha untuk mengurangi terjadinya kegagalan pada mesin. Karena apa? Dengan adanya pemeliharaan, kita juga berusaha agar mesin yang kita gunakan itu lebih awet atau tahan lama. Jadi secara umum, pemeliharaan tidak akan terlepas dengan pekerjaan memperbaiki, membongkar, memeriksa mesin, dan itu secara menyeluruh ya. Misalnya nanti kalau kalian sudah kerja di perusahaan itu ada istilah seperti shutdown, seperti overhaul. Jadi itu termasuk dalam beberapa jenis pemeliharaan. Nah, di sini secara menyeluruh itu ada maintenance, ada repair, ada overhaul atau MRO. Di sini termasuk salah satu jenis dari pemeliharaan. Di sini sistem pemeliharaan sendiri mencakup pengertian memperbaiki perangkat. Jadi secara simpelnya itu adalah memperbaiki perangkat mekanik atau kelistrikan yang sudah rusak. Jadi berusaha untuk diperbaiki kembali supaya dapat digunakan. Sebenarnya dalam perusahaan juga itu selain tujuan pemeliharaan di sini untuk mencegah dan membuat mesin itu awet ya, tahan lama, itu juga perlu diperhatikan juga. Dulu saya ambil mata kuliah ekonomi teknik. Nah, ekonomi teknik itu membahas mengenai suatu mesin, suatu alat itu sudah saatnya diganti atau tidak. Apakah bisa diganti secara keseluruhan atau part-partnya saja? Itu termasuk dalam proses pemeliharaan. Karena kalau diganti keseluruhan, itu berkaitan dengan cost-nya. Sedangkan diganti hanya part-nya saja, itu tentu mengurangi cost pemeliharaan itu sendiri. Itu contoh studi kasus tujuan dari pemeliharaan. Kemudian di sini keuntungannya pemeliharaan itu apa saja? Seperti tadi yang sudah saya sebutkan, itu efektif dalam pengelolaan anggaran. Ya. Saya dulu belajar pengelolaan anggaran ini di materi ekonomi teknik, kuliah ekonomi teknik. Nah, terus kemudian memungkinkan fleksibilitas, jadi penyesuaian pemeliharaan itu juga berkaitan dengan waktunya. Waktu pemeliharaan itu seberapa lama? Karena waktu pemeliharaan yang lama itu juga berpengaruh pada produksi dari perusahaannya. Mempengaruhi produksi dari perusahaan juga akan mempengaruhi performanya, performa mesinnya, performa perusahaannya, performa SDM-nya, itu tentu mempengaruhi. Kemudian di sini meningkatnya siklus hidup komponen. Hidup komponennya maksudnya part-partnya itu dia termasuk yang awet atau tidak, perlu diganti atau tidak. Kemudian menghemat tenaga, baik SDM-nya, kemudian mesinnya, kemudian secara keseluruhan. Ini tenaga di sini secara keseluruhan. Kemudian mengurangi kegagalan peralatan dan proses atau proses peralatan, berarti ini secara keseluruhan ya. Kemudian penghematan biaya 12% banding 18% dibanding program perawatan reaktif. Secara keseluruhan program pemeliharaan ini tentu menghemat biaya. Kekurangan masih dimungkinkan adanya kegagalan, itu tidak bisa dihindari ya. Terjadinya kegagalan dalam proses produksi itu tetap ada. Kemudian tenaga kerja yang intensif, bisa diandalkan atau tidak yang melakukan pemeliharaan. Kemudian yang ketiga, membutuhkan peralatan pendukung. Jadi dalam proses pemeliharaan tidak membutuhkan misalnya peralatan pendukung, apakah dia harus dites terlebih dahulu, apakah SDM-nya mumpuni untuk melakukan tes, itu termasuk beberapa peralatan yang perlu didukung. Kemudian di sini jenis-jenis atau metode pemeliharaan mesin itu seperti apa? Ada 3, saya bagi 3 di sini. Ada maintenance improvement, perbaikan pemeliharaan. Jadi pemeliharaan yang sudah ada, yang sudah dijalani itu diperbaiki kembali, dievaluasi kembali. Kemudian yang kedua, pemeliharaan preventif. Preventif di sini cenderung ke pencegahan pemeliharaan sebelum terjadinya kegagalan. Dan pemeliharaan korektif, jadi korektif yang sudah terjadi kegagalan kita evaluasi kembali, bisa nggak diperbaiki di selanjutnya, di
proses selanjutnya itu bisa diperbaiki atau tidak. Itu termasuk dalam pemeliharaan korektif. Sampai di sini dulu ada feedback nggak dari saudara-saudara di sini, teman-teman mahasiswa? Saya kecepatan ngomongnya atau bagaimana? Atau cukup paham? Kecepatan, Bu. Gimana? Kecepatan, Bu. Kecepatan ya? Tapi sampai di sini paham ya? Sampai di sini paham ya? Oke. Dikit, nanti dibaca lagi materinya. Kemudian nanti saya kasih tugas di learning untuk studi kasus supaya kalian di sini lebih paham maksud dari materi yang saya sampaikan itu seperti apa. Karena ini masih dasar ya, dasar pemeliharaan mesin. Kemudian di sini perbaikan pemeliharaan maintenance itu seperti apa sih? Nah, ada beberapa kriteria di sini yang tadi sudah saya sebutkan, improvement maintenance, perbaikan pemeliharaan. Nah, ini improvement maintenance-nya ini ya, perbaikan pemeliharaan yang pertama. Jadi ini terdiri dari beberapa jenis. Ini ada optimal system, ada modifikasi, ada retrofit, redesign, misalnya ini berhubungan dengan drawing, kemudian permintaan order yang berubah, permintaan dari customer, dari klien yang berubah, itu termasuk dalam improvement maintenance. Kemudian yang kedua ada preventive maintenance. Di sini ada 3 jenis, ada 3 jenis preventive maintenance. Karena preventif itu cenderung ke pencegahan, cenderung ke bagaimana mencegah terjadinya kegagalan produksi. Jadi ada beberapa jenis preventive maintenance. Kemudian untuk corrective maintenance di sini ada reaktif. Contohnya di sini run to failure. Jadi setelah terjadi kegagalan failure itu nanti bisa dilakukan tindakan apa? Itu termasuk dalam corrective maintenance. Ada breakdown, ada fire fighting maintenance. Jadi misalnya terjadi kebakaran itu termasuk dalam pemadam kebakarannya itu memadamkan apinya itu termasuk dalam corrective maintenance. Kenapa? Karena sudah terjadi kebakaran, sudah terjadi kegagalan berupa kebakaran. Itu termasuk dalam corrective maintenance. Kemudian di sini pemeliharaan preventif. Preventif tadi pencegahan yang ada 3 bagian di sini, ada time driven, ada prediktif, dan ada proaktif. Nah ini penjelasannya. Jadi time driven itu program pemeliharaan terjadwal. Jadi secara berkala pemeliharaan itu dilakukan. Kemudian prediktif di sini pengukuran mendeteksi timbulnya degradasi. Jadi degradasi contohnya terjadi karat misalnya, korosi misalnya di suatu part atau di suatu komponen. Nah, itu sudah diprediksi. Wah, ini korosinya terjadi kecil sekali nih. Gimana ya caranya pemeliharaannya? Apakah di coating, apakah di eddy current? Itu nanti kalian belajar di korosi. Itu termasuk jenis pemeliharaan preventif. Yang ketiga yaitu proaktif. Nah, proaktif di sini perbaikan mesin didasarkan hasil studi kelayakan mesin. Jadi mesinnya tuh masih layak tidak untuk digunakan dalam proses produksi. Itu banyak diaplikasikan pada industri karena menggunakan mesin-mesin dengan komponen yang harganya mahal. Misalnya kalau di Poltek ya, mesin lasnya itu, nanti kalian kan di molding ya, mesin lasnya itu hasil studi kelayakannya dia masih pantas tidak untuk digunakan. Dan proaktif ini perbaikan mesin kalau misalnya dia sudah tidak layak untuk digunakan, gimana ya cara perbaikannya? Itu termasuk dalam proaktif dan termasuk dalam langkah preventif, langkah pencegahannya. Sebelum mesin lasnya itu rusak, apa yang harus kita lakukan? Pemeliharaannya seperti apa? Penggunaannya seperti apa? Metodenya seperti apa? Itu termasuk dalam pemeliharaan preventif. Di sini keuntungannya pemeliharaan korektif ini ada yang ketiga ya, yang terakhir setelah terjadi setelah terjadi kegagalan, failure. Jadi di sini ada keuntungannya biayanya rendah. Ini rendah karena sudah terjadi kegagalan. Kekurangan
peningkatan biaya peralatan. Jadi peralatan yang digunakan untuk pemeliharaan semakin banyak. Kemudian peningkatan biaya tenaga kerja yang digunakan karena itu sudah terjadi kegagalan, berarti tenaga kerja atau SDM yang digunakan dalam proses yang ada dalam proses pemeliharaan itu tentu biayanya semakin besar karena bisa saja ada lembur, itu termasuk dalam peningkatan biaya tenaga kerja. Kemudian biaya berkaitan dengan perbaikan atau penggantian peralatan tinggi. Karena kenapa? Karena sudah terjadi kegagalan. Kemudian selama proses perbaikan dimungkinkan adanya kerusakan peralatan sekunder atau kegagalan proses. Karena seperti yang disebutkan sudah terjadi. Kemudian penggunaan sumber daya staf tidak efisien. Tidak efisien tadi karena ada jam lembur, bisa saja stafnya atau SDM-nya itu kelelahan. Jadi performanya pun berkurang, performa stafnya. Kemudian di sini perbandingan kebijakan pemeliharaan. Jadi tadi reaktif, time driven, prediktif, proaktif, improvement itu kan termasuk dalam jenis-jenis pemeliharaan maintenance. Nah, pendekatannya ini kalau reaktif dia menuju proses kegagalan, ini disimpulkan secara ini ya, lebih sederhana ya. Kalau tadi kan berupa uraian. Kalau dilihat dari tabel di sini bisa terlihat sederhana. Jadi ada beberapa jenis pemeliharaan. Jadi ini kebijakannya ya ada 5. Jadi kalau reaktif di sini pendekatannya menuju proses kegagalan. Tujuannya meminimalkan biaya perawatan dari peralatan non-kritis. Jadi non-kritis dia tidak terlalu punya peran yang penting. Terus di sini time driven program pemeliharaan berbasis waktu dan penggunaan. Jadi kita di sini bisa melihat ini umur pakai mesinnya seberapa lama. Tujuannya meminimalkan peralatan yang rusak. Kemudian prediktif, pengambilan keputusan berdasarkan kondisi peralatan. Misalnya tadi terjadi korosi, itu termasuk prediktif. Ya. Menemukan kerusakan tersembunyi. Jadi korosinya itu sudah cukup besar atau tidak, itu termasuk dalam prediktif. Kemudian proaktif, pendeteksian sumber kerusakan. Misalnya, ternyata korosinya karena apa ya? Oh, korosinya karena lingkungannya terlalu asam. Itu termasuk proaktif ya. Jadi cari tahu dulu sumber masalahnya itu apa, penyebabnya itu apa. Kemudian di sini mengurangi resiko kegagalan terhadap sistem kritis. Jadi kalau misalnya sudah tahu mesinnya korosi di kasusnya ya dalam realnya di lapangannya mesinnya korosi karena lingkungannya terlalu asam. Baiknya gimana ya? Apakah lingkungannya kita ubah, maksudnya keadaannya itu kita ubah, kita mengatur temperaturnya, atau mesinnya kita pindah? Itu termasuk dalam jenis-jenis pemeliharaan. Jadi keputusan-keputusan dalam memelihara mesin, dalam memelihara alat komponen, itu termasuk dalam pemeliharaan ya. Jadi dimulai dari keputusan yang diambil itu. Dan ini termasuk dalam jenis-jenis kebijakannya tadi. Kemudian improvement, jadi pendekatan terintegrasi secara keseluruhan. Secara keseluruhan bisa saja ini improvement gabungan dari 4 kebijakan di atas. Dari reaktif, time driven, terus prediktif, dan proaktif. Itu termasuk dalam improvement. Jadi tujuannya adalah meningkatkan sistem produksi. Kemudian efisiensi pemeliharaan itu apa sih yang harus kita pikirkan terlebih dahulu sebelum melakukan pemeliharaan. Nah, tadi ini hubungannya termasuk ini hubungannya ada dengan keputusan yang diambil dalam proses pemeliharaan. Mau ambil proses pemeliharaan yang mana? Misalnya di sini kebijakannya mau ambil kebijakan yang mana? Yang perlu dipikirkan terlebih dahulu itu apa? Pertama, tindakan yang harus dilakukan untuk menjaga dan merawat berbagai mesin itu gunanya agar tidak macet,